Nah, Oke. untuk pelayaran, untuk menjamin pelayaran, berarti kan butuh ada benteng pengawas pelayaran kan, supaya karena di Kepulauan Seribu itu kan juga banyak karang-karang yang tidak muncul ke permukaan, tapi kalau kapal lewat bisa nabrak dan karam gitu kan. Nah itu kan kita ada, tapi sementara ini klaimnya adalah itu dibikin oleh Jepang katanya. Kita belum teliti umurnya berapa itu. Jadi kalau di radioaktif di radiometri mungkin ketahuan. Kalau umurnya sebelum Jepang datang ya berarti yang bikin bukan Jepang gitu aja kan. Ini perlu kita uji sebenarnya, apakah beteng di pelabuhan di Kepulauan Seribu tadi Jepang atau tidak. Nah, itu juga menjadi tanda tanya karena kita tidak boleh menerima begitu saja kalau klaim Jepang akan begitu besar. Oh ya, klaim Jepang nggak bisa. Kita harus teliti dulu. Karena beberapa bangunan kita yang sempat saya radiometri itu rata-rata yang dikatakan bikinan Belanda ternyata 800 tahun. Berarti Belanda belum datang, bangunannya sudah ada. Jadi Belanda datang, bikin dulu, terus pergi lagi, terus datang lagi gitu. seperti seperti salah satu pabrik gula X gitu, yang pernah kita teliti, kita batu-batunya kita ambil 2 biji itu kita bawa, waktu itu kita teliti juga ternyata umurnya 800 tahun. Kalau 800 tahun itu Belanda belum datang, pabriknya sudah ada. Jadi hebat sekali orang Belanda bisa datangnya 350 tahun yang lalu, tapi membangun pabrik gulanya 800 tahun yang lalu, punya mesin waktu mereka. Kalau pabrik gula kita lihat ternyata di daerah Cirebon di Jawa Barat itu kalau nggak salah cuma ada satu di Cirebon, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur banyaknya setengah mati itu. Yang jadi perkara adalah kalau kita melihat masyarakat Sunda itu rata-rata senang minuman tawar, sedangkan masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur senang minuman manis. Jadi sebenarnya kepentingan pabrik gula ini untuk kepentingan Belanda atau untuk kepentingan bangsa kita sendiri, yang berarti itu dibikin Belanda atau dibikin bangsa kita sendiri. Atau hanya dicap seolah-olah dibikin Belanda, atau memang benar-benar Belanda yang membikin. Tapi kalau Belanda yang membikin, kenapa dia bertaruh sedemikian hingga menaruh pabrik gula di tempat-tempat yang jauh dari daerah kekuasaannya, dan kemudian harus mengambil risiko untuk mengambil materialnya untuk ketika akan diekspor ke luar Jawa dan sebagainya. Dan ada yang aneh juga, ada kalau nggak salah itu di daerah pabrik Rejagung itu ada satu gelondong mesin yang tidak bisa di knockdown, itu beratnya sekitar 100 ton. Jembatan di kita saat ini mungkin baru sampai 60 ton atau 70 ton kalau nggak salah, sekitar segitu. Itu yang modern. Nah, kapal zaman dulu kalau itu dikatakan dibangun oleh Belanda, berarti bagaimana cara membawanya itu ke Indonesia? Apa menggunakan kapal selam waktu itu sudah ada, atau mereka punya kapal induk seperti Amerika saat ini, atau dibikin di sini? Tapi kalau dibikin di sini pabriknya di mana? Kalau kita melihat lagi tentang masalah perkereta apian, kalau misalkan rel kereta api itu dibikin dari Belanda dibawa ke sini, kita hitung sekarang volumenya, mulai dari volume rel kereta apinya, volume alat-alat yang lain untuk menyambung itu, sambungan, terus mur, baut, skrup dan sebagainya itu, terus sinyal-sinyalnya dan sebagainya itu, kalau volumenya ini kalau kita tumpuk-tumpuk kira-kira untuk Amsterdam itu hilang nggak ya, ketutupan nggak? Untuk seluas Pulau Jawa ini kalau ini semua ini baru masalah rel kereta apinya saja. Artinya kan seharusnya di sana kalau memang seperti itu, harusnya di sana mayoritas masyarakatnya pandai besi ya. Tapi apakah betul di Belanda banyak pandai besi, dan apakah benar ini dibikin di Belanda atau dibikin di sini? Kalau di sini dulu membikinnya di mana? Terus kalau kita melihat lagi masalah lokomotifnya dan sebagainya, itu ketika dibawa ke negara kita itu berarti kan seharusnya dalam kondisi masih knockdown. Atau kayak aneh kalau misalkan sudah jadi lokomotif atau sudah jadi gerbong dan sebagainya dibawa ke negara kita, kemudian di sini tinggal jalan, itu cukup aneh karena mengingat jumlah muatan yang bisa di kapal kalau dalam kondisi sudah utuh itu kan tentu mengurangi jumlah volume yang bisa dibawa ke sini, jumlah piece yang bisa dibawa ke sininya. Ya, sekarang kalau misalkan mendaratnya di Sunda Kelapa atau mendaratnya di daerah sekitar Tanjung Priok atau di sekitar Jakarta ini yang dikatakan Batavia, kenapa merakitnya kok adanya di Madiun?
apa iya dalam kondisi perang bawa barang seberat itu digeret-geret sampai Madiun, baru dirakit, baru dipakai jalan-jalan puteri Pulau Jawa gitu. Jadi sebenarnya ini buatan siapa? Apakah benar dibikin oleh Belanda atau dibikin oleh nenek moyang kita? Itu kita sudah harus waktunya mulai berpikir ulang bahwa kita sebenarnya menerima informasi yang benar, atau memang selama ini banyak hal yang diputarbalikkan dan kita dipaksa untuk menerima begitu saja. Tari Bedoyo Ketawang itu tari yang ditunjukkan biasanya ada sekian putri yang menari, dan biasanya ketika kalau kita cermat dalam mengamati, jumlah penarinya akan bertambah satu, utusan dari sana, belum tentu rajanya, belum tentu ratunya, tapi kemudian masih utusan. Tapi itu menunjukkan kedekatan kita dengan lautan, dengan samudra gitu loh, bahwa pengusaha samudra itu sampai mau ikut serta dalam tarian. Ketika raja sana sedang bertahta, raja misalnya Kaisar Ming atau Kaisar siapa ya, apakah ada ketika mereka mengadakan satu tarian yang berhubungan dengan lautan, terus penarinya nambah satu gitu? Kalau gaib kan tidak bisa masuk di dalam kamera, Pak, nggak bisa difoto dan sebagainya. Itu kan bisa. Bedoyo Ketawang itu misalkan orangnya sekian, saya lupa jumlahnya. Tapi kalau misalkan nanti di video atau di kamera, nanti kelihatan nambah satu. Raja yang bertahta adalah raja yang dikehendaki oleh sana gitu. Misalkan ini gaib, ya misalkan yang menari cuma 6 orang, itu tetap 6 orang, tidak akan kelihatan 7 gitu kan Pak. Bedoyo Ketawang yang ada, ini menambah satu. Ini makin menunjukkan bahwa sana bukan gaib. Cuma sana punya teleportasi yang luar biasa sehingga bisa menambahkan orang tanpa ketahuan gitu. Iya, berarti kan saking dekatnya sampai mereka merelakan salah satu warganya yang bisa menari seperti di kita dengan pakaian yang dibikin semirip mungkin diikut sertakan gitu loh Pak. Kita itu seperti misalkan di Borobudur dan Prambanan itu di sana ada candi yang terbuat dari batu kali. Nah, batu kali tersebut ada reliefnya. Membikin relief di batu kali itu lebih susah daripada membikin relief di kayu Pak. Artinya apa? Butuh material yang lebih keras untuk bisa membuat relief tersebut. Tapi kalau di kayu itu lebih mudah tentunya. Itu bisa ditanyakan antara pematung yang biasa bikin patung dari kayu atau dari batu kali. Itu problem kedua. Tapi kenyataannya Indonesia tidak ditemukan sejarah keberadaan tatah itu loh Pak, pahat. Itu tidak ditemuin. Artinya apa? Artinya ada cara lain. Nah, cara lain ini gimana? Itu mungkin belum diketemukan oleh orang zaman sekarang. Tapi karena saya sedang mengadakan percobaan, kandungan batu kali itu kan kebanyakan merupakan unsur yang ada kandungan logam berat, logam yang besi dan sebagainya itu ada ya kandungan logam. Nah, kandungan logam itu biasanya akan menjadi lunak ketika kita rendam dalam asam kuat. Ya, mungkin yang paling gampang untuk perbandingan kalau tulang kita rendam dalam asam cuka kan asam yang tidak terlalu kuat ya, asam lemah itu. Selama 1 hari aja itu akan jadi lunak. Nah, sekarang kalau batu kali itu kalau kita rendam dalam asam kuat yang cukup lama, ya mungkin 2-3 hari gitu, ya, maka batu itu akan jadi lebih lunak sehingga bisa dibentuk. Dibentuk, terus kemudian dikeringkan lagi, mengeras lagi. Apakah seperti caranya beliau zaman dulu dalam membangun Borobudur sehingga membuat relief dan sebagainya? Tapi minimal kalau iya menggunakan cara seperti itu, berarti penemuan asam kuat itu sudah lebih maju daripada hanya mereka waktu membangun bangunan dari kayu, karena mereka berarti hanya butuh gergaji dan api seperti itu. Karena buktinya nggak ditemukan pahat, berarti pasti menggunakan cara yang lain. Tapi kalau dari waktu saya nyoba, saya tempelin kertas lakmus di Borobudur dan sebagainya, itu memang kelihatan sih, yang biru berubah jadi merah ketika saya siram air aqua. Kalau harusnya kalau air aqua kan netral ya, jadi tidak menggeser ke pH yang lebih rendah. Sepertinya memang iya, tapi untuk di batu-batu yang baru kan ada di sana. Tidak semua reliefnya itu dari batu-batu yang lama, karena ada mungkin yang relief yang hilang, kemudian diganti yang baru.
kandungan itunya tidak saya temukan, kandungan asamnya itu di plakmus biru tetap biru di sana. Tapi ya nggak tahu karena sekian lama mungkin kena air hujan, dan hujan kita itu kan kandungan asamnya cukup lumayan ya, karena polusi itu mengandung asam karbonat dan sebagainya. Itu mungkin juga bisa ini. Jadi mungkin percobaan saya kurang akurat di situ. Tapi paling tidak ketika saya mencoba batu saya rendam dengan asam kuat tadi berhasil menjadi lebih lunak dan kemudian bisa dibentuk itu tadi, saya pikir itu sudah menjadi petunjuk awal yang entah iya digunakan begitu atau tidak saya kurang tahu, tapi minimal ada cara seperti itu untuk bikin relief, jadi tidak hanya menggunakan pahat. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.